Eh, Hari ini Bapak Ibu Saudara saya ingin menyampaikan tentang sebuah tema yang katanya minggu lalu sudah sempat dibawakan ayatnya, tapi dengan judul yang berbeda. Tapi saya selalu percaya bahwa Roh Kudus selalu memberikan kepada kita refreshing, amin. Selalu ada hal yang baru, yang Roh Kudus, yang Tuhan singkapkan. Sekalipun ayatnya sama, firmannya sama, kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Dan saya berdoa, kita buka hati kita sama Tuhan, ada sesuatu yang baru lagi yang fresh dari Roh Kudus disampaikan kepada kita hari ini. Amin saudara. Hari ini saya ingin mengkhotbahkan tentang hidup penuh Roh Kudus. Bilang sama-sama hidup penuh Roh Kudus. Saya pikir-pikir waktu kemarin saya sempat diskusi sama Pastor Boas, hambanya itu berkata demikian. Bro, ini sudah saya bawakan kayaknya ayatnya minggu lalu. Saya sebenarnya sudah mempersiapkan khotbah yang lain juga sebenarnya sebelum ini. Tapi setelah mendekati 3 hari, mendekati hari hanya, tiba-tiba nggak tahu kenapa ini begitu kuat bicara dalam hati saya dan saya pikir saya akan menyampaikannya. Waktu saya berikan kepada Om Stephen yang ganteng yang ada di belakang, dia tiba-tiba menyampaikan kepada Bapak Gembala, jadi birokrasinya begitu tinggi saudara ya. Jadi wah kita berputar-putar, lalu kemudian kita sama-sama putuskan kalau udah kita doakan dan ini memang datang dari Tuhan, sampaikanlah kepada umat Tuhan. Amin saudara. Jadi hari ini supaya kita semua semakin diingatkan bahwa kita harus penuh Roh Kudus. Amin. Apa tujuannya saudara? Supaya kita penuh Roh Kudus. Karena memang hari-hari ini banyak mimbar-mimbar gereja hanya dipenuhi tentang langkah-langkah bagaimana kita sukses, bagaimana kita diberkati Tuhan. Udah mulai jarang tentang Roh Kudus, pertobatan, betapa pentingnya kita terus bersekutu dengan firman Tuhan. Saya percaya hari ini kita perlu belajar lagi tentang Roh Kudus sebab ini yang membuat kita bisa serupa dan segambar dengan Yesus. Percayalah kita kebaktian 8 kali seminggu. Seminggu cuma ada berapa hari saudara? 7 kali. Tapi saudara 8 kali kebaktian seminggu. Kalau kita tanpa Roh Kudus kita nggak akan pernah bisa berubah serupa dengan Kristus. Sebab hanya Roh Kudus yang memampukan kita bisa serupa dengan Dia. Amin. Makanya di pendahuluan saya berikan kepada kita bahwa pencurahan Roh Kudus di kamar loteng di Yerusalem beberapa tahun, 2000 tahun yang lalu kemudian dalam Kisah Rasul pasal 2, ini bukan hanya dicurahkan buat denominasi tertentu, cuma untuk yang Pentakosta, yang karismatik, yang lain-lainnya. Tapi saya percaya bahwa gini, Roh Kudus yang dicurahkan dalam Kisah para Rasul adalah penggenapan janji Tuhan dalam Yoel, dalam kitab-kitab di Perjanjian Lama. Karena memang begini, bahwa Tuhan mau dan Tuhan tahu kita pasti akan gagal untuk mengikuti, menghidupi kehendak Tuhan tanpa pribadi Roh Kudus. Itu sebabnya begini, bahwa Roh Kudus ini harusnya menjadi harga mati buat setiap orang percaya. Kalau saudara belum penuh Roh Kudus, saudara belum dipimpin oleh Roh Kudus, maka begini, kita perlu berdoa terus dan berkata begini, Tuhan penuhi aku, pimpin aku, sebab tanpa Roh Kudus kita pasti gagal dalam perjalanan iman kita. Percayalah, kita pasti akan gagal. Kalau saya bilang penuh Roh Kudus, percayalah itu bukan tentang bahwa saudara hari ini, berarti kalau begitu saya Roh Kudusnya segimana? Kan ada di Perjanjian Lama katanya semata kaki, sedengkul. Percaya itu cuma gambaran yang terjadi kepenuhan dalam kamar loteng ini. Tapi penuh Roh Kudus itu artinya begini, saudara semakin dipimpin, dituntun, dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin saudara. Jadi jangan saudara pernah berpikir, oh kalau begitu saya masih segimana saya penuh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi. Saya pernah berdebat sama istri saya dan hampir kita tidak menikah. Hanya karena perbedaan teologi Roh Kudus saudara. Jadi dia percaya Roh Kudus itu seperti air, semata kaki, sedengkul, sepinggang. Saya percaya Roh Kudus itu pribadi yang begitu dia memenuhi kita. Kita percaya sama Yesus, dia penuhi kita. Dia berkata enggak, itu adalah pengajaran yang saya terima di sekolah Alkitab. Iya enggak apa-apa, tapi kan kita harus bertumbuh dalam pengertian firman Tuhan. Amin. Jadi hari ini kalau penuh Roh Kudus berarti kita apa saudara? Dipimpin, dituntun, dikendalikan oleh Roh Kudus setiap hari. Makanya ini harga mati buat kita. Boleh colek kiri kanan bilang ini harga mati buat kita. Yang lain boleh tawar saudara, boleh tawar berapa persen diskon, boleh tawar. Tapi Roh Kudus tidak boleh ditawar. Ini harga mati buat kita. Kalau saudara belum mengalami gini, saya belum mengalami kepenuhan bahasa roh yang lain. Oke, nanti saudara datanglah kepada Pastor Boas, Pastor Yosi, Pastor Ellen, dan pastor-pastor yang lain. Supaya saudara ditumpangkan tangan. Memang penumpangan tangan penting juga. Bahwa itu menolong kita. Supaya begini, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Tapi yang terbaik adalah gini, datanglah sama Tuhan. Sebab kita semua punya akses sama Tuhan hari ini. Nah, mari kita buka dalam firman Tuhan.
Apa ciri-ciri yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Hari ini kita akan belajar. Kalau begitu, kalau Roh Kudus memang sudah penuhi kita, kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus telah dipenuhi Roh Kudus, pasti ada ciri-cirinya. Ini bukan ciri Manado. Kalau Manado ciri itu berarti jatuh, saudara ya. Ini ciri-ciri tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus itu seperti apa sih, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita ini katanya adalah anak Tuhan, murid Yesus. Bahkan waktu Yesus naik ke sorga, kita ini menjadi representatifnya Tuhan Yesus. Amin. Kan Yesusnya udah gak kelihatan. Dari mana dunia bisa lihat Yesus? Harusnya dunia bisa melihat Yesus dari saya dan saudara. Dunia tidak mau membaca Alkitab, yang dia baca adalah saya dan saudara. Makanya begini, kita semua yang hadir, kita ini harusnya menjadi representatifnya Yesus, perwakilan Tuhan Yesus. Supaya dunia yang tidak melihat Yesus secara fisik, mereka melihat Yesus melalui hidup saya dan saudara. Nah, itu sebabnya apa ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus? Kita dipenuhi Roh Kudus supaya kita bisa menyatakan Kristus. Nah, apa ciri-cirinya? Mari kita baca dulu firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah 2 waktu pencurahan Roh Kudus terjadi di kamar loteng. Di ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yang pertama adalah ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, bahasa dan kata-katanya berubah, Bapak Ibu Saudara. Amin, Saudara. Berubah apa nih? Bukan berubah jadi makin aneh, bukan berubah semakin tidak dimengerti. Bahasanya itu bahasa yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Maka begini, berubah seperti apa? Mereka menjadi memberitakan waktu kata-kata mereka, bahasa mereka diubahkan oleh Roh Kudus. Maka begini, perkataan mereka sekarang menceritakan perbuatan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ada banyak pengajaran gereja hari ini untuk mengejar bahasa roh. Bagus saja kalau saudara berdoa syafaat, saudara di rumah, saya anjurkan saudara perbanyak berdoa bahasa roh, itu bagus. Saya juga melakukannya dengan istri saya dalam doa-doa pribadi kita. Tapi begini kan, ada banyak orang semakin canggih bahasa rohnya, tapi bahasa manusianya semakin tidak dimengerti. Betul atau betul Bapak Ibu Saudara? Wah, satu kali ada teman pendeta saya, dia bicara waktu dia kesaksian, dia ngomong bahwa waktu dia dijemput, waktu dia melayani di sebuah gereja dijemput, yang jemput itu majelisnya saudara, pertama kali siapa bukan calon, bahasa roh saudara. Tapi waktu dia bawa ke tempat gerejanya mau makan dulu, dia lawan arah. Nah kadang-kadang kan kita bahasa penuh Roh Kudus, bahasa rohnya, tapi kita udah nggak bisa lagi membedakan mana benar mana salah. Kita percaya, wah karena saya udah bahasa roh, berarti saya lebih sakti dari yang lain. Saya percaya bahasa roh bukan buat kita sakti. Bahasa roh itu adalah supaya kita semakin serupa dengan Kristus, menolong kita membangun diri kita. Kemudian gini, kita mempermuliakan Tuhan. Amin saudara? Bukan untuk membuat kita lebih rohani. Kalau saudara merasa bahwa kalau saudara udah bahasa roh, saudara lebih rohani. Kalau saudara belum pernah berbahasa roh dan saudara merasa gini, saya belum rohani, saudara perlu mengganti pemahaman saudara. Bahasa roh itu harusnya gini, membuat kita untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan mempermuliakan namanya. Kenapa pertama kali? Pernah gak saudara berpikir, kenapa waktu murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus yang pertama kali yang Tuhan jamah lidah mereka? Pernah gak saudara kira-kira kenapa sih lidah mereka yang pertama kali dijamah? Saya juga bertanya, kenapa lidah mereka? Ada satu ayat yang mungkin saya bisa kutip, ada beberapa alasan di Alkitab, kenapa yang pertama kali lidah, tapi saya percaya ini boleh Matius 15, karena tidak ada slide, saudara boleh catat saja, ini hanya untuk PR buat saudara sebenarnya, supaya saudara catat di slide saudara. Matius 15 ayat yang ke-18, ini sebenarnya Tuhan sedang menegur, berdebat dengan orang Farisi dan Taurat tentang apa? Tentang adat istiadat. Mereka harus cuci tangan dulu sebelum makan, bla 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 bla. Tapi kemudian begini, mereka pikir bahwa mereka semua harus bersih dulu yang masuk ke dalam. Lalu ini kata Yesus dalam Matius 15 ayat yang ke-18. Boleh ditampilkan di slide? Kalau bisa minta tolong. Udah ada ya? Boleh kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Oh ternyata begini, kenapa yang pertama kali Tuhan jamah lidah kita? Karena memang begini, kalau kita penuh Roh Kudus, harusnya
yang keluar dari mulut kita harusnya adalah semua tentang kepenuhan Roh Kudus. Tentang kepenuhan tentang Tuhan, karya Tuhan, perbuatan Tuhan, bukan yang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa lidah kita? Supaya begini, ternyata apa yang kita keluarkan dari perkataan kita, mulut kita, bahasa kita, itu menggambarkan siapa yang berdiam dalam saudara-saudara. Karena ingat, semua perkataan keluar dari mana? Keluar dari hati. Makanya jangan percaya begini, ada orang yang judes, yang suka kata-katanya kasar, tajam, lalu berkata gini, itu cuma kata-kata gua aja, hati gua mau baik. Jangan percaya. Karena ingat, apa yang keluar dari mulut berasal dari mana saudara? Dari hati. Lihat kiri kanannya, jangan lihat saya aja. Lihat kiri kanannya saudara. Lihat kiri kanannya, bilang, yang keluar dari mana tuh saudara? Keluar dari perkataan, keluar dari mana? Dari hati. Nah makanya Roh Kudus penuhi kita supaya begini. Supaya dia penuhi hati kita. Yang keluar dari perkataan kita menggambarkan Roh Kudus yang memenuhi kita. Kita semakin lemah lembut. Yang memang tetap orang Batak masih kasar juga. Tolonglah, tapi tetap tolong. Itu kan bagus saudara. Walaupun agak kasar dikit, tapi tetap bagus kan. Tapi jangan sampai ada orang yang bahasa rohnya tinggi, saban hari berbahasa roh, nggak tahu lagi untuk bahasa manusia kata tolong, nggak tahu. Untuk bilang saya thank you, terima kasih, nggak tahu. Perlu dijelaskan, terima kasih itu adalah sama dengan thank you. Nggak perlu kan harusnya kan saudara. Orang yang kadang-kadang berbahasa roh tiap hari, banyak berbahasa roh pelayanan. Tapi gini, untuk berkata maaf, nggak tahu lagi dalam bahasa Indonesia. Tapi nggak ada di jemaat MCC BSD, nggak ada. Semua di MCC BSD bahasa roh dan bahasa manusianya bagus saudara ya. Karena saudara diajar dengan luar biasa. Tapi kan begini, ini menjadi peringatan buat kita. Penuh Roh Kudus artinya bahwa begini. Harusnya kita dikuasai oleh Roh Kudus supaya begini, perkataan kita, bahasa kita berubah menjadi perkataan dan bahasa yang mempermuliakan Tuhan. Bukan cuma kata-kata lagi yang kata-kata keluhan mulu, kata-kata kasar, kata-kata omelan yang keluar. Hari ini kalau ada kata-kata yang selalu kita keluarkan bukan lahir dari Roh Kudus, kita bertobat bersama-sama. Amin. Nanti waktu saudara altar at home, bapak-bapak, ibu-ibu saling, ayo mah kemarin firman Tuhan tuh kata-kata dikurangin. Ya papa juga dong, ya kan sama lah, sama-sama berubah kan. Tadi kan host newsnya juga bilang kan harus sama-sama berubah kita. Amin saudara. Ayo dimulai dari perkataan kita. Ingat perkataan itu asalnya dari hati. Berarti kalau perkataan kita tidak beriman, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang tidak membangun, itu berarti hati kita dikuasai bukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang menguasai kita, pasti akan berbeda. Itu sebabnya poin yang kedua saya kasih bahwa perkataan itu saudara, orang yang penuh Roh Kudus itu harusnya gini, dapat dikenali dari mana saudara? Orang yang penuh Roh Kudus dapat dikenali dan ditandai dari mana? Dari bahasa dan kata-katanya. Katakan amin saudara. Orang harusnya gampang mengenali siapa saya dan saudara. Mulai dari gini, waktu kita menyapa, waktu kita ngobrol, waktu kita berinteraksi. Harusnya begini, orang yang penuh Roh Kudus bisa dikenali dari bahasanya. Saya berdoa supaya semua kita para pelayan, hari ini kadang-kadang ironisnya kan begini. Sesama pelayan aja kadang saling ngomongin, saling jelekin. Ini nggak ada di sini, saya nggak ngomongin saudara. Saya ngomongin yang di luar sana saudara. Wah kadang-kadang gampang tersinggung, perkataannya pedes. Makanya saya selalu bilang sama istri saya, hamba Tuhan itu nggak dikenal dari keseramannya. Hamba Tuhan itu nggak dikenal karena dia mungkin level pedes kata-katanya itu melebihi dari Indomie Samyang itu yang pedes banget yang nggak bisa dimakan itu. Itu enggak. Itu hamba Tuhan, anak Tuhan penuh Roh Kudus itu enggak dikenali karena pedesnya kata-kata kita, tajamnya kata-kata kita. Tapi karena kelemah lembutan perkataan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya berdoa, kalau memang kita penuh Roh Kudus hari ini, coba cek bagaimana dengan perkataan kita. Istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Kan di MCC kita punya tagline bahwa home for harvest. Semua harus dimulai dari rumah kita dulu Bapak Ibu Saudara. Semua harus dimulai dari rumah kita. Sayangnya begini, ada orang, ada istri, kalau ngomong sama orang lain, lembut banget. Begitu ngomong sama suaminya, nggak pakai rem, ngegas mulu, nggak ada remnya. Nggak tahu ya, ada juga yang model seperti itu. Atau sebaliknya, suaminya kalau di luar rumah itu, waduh manis banget, cute banget saudara ya. Wah, tapi begitu sampai di rumahnya sama anaknya aja, ya ampun. Saya berdoa supaya
semua jemaat MCC BSD yang penuh Roh Kudus, kita dikenali dari perkataan kita. Amin. Amin saudara. Itu sebabnya gini, kita perlu semakin penuh Roh Kudus. Dan saya percaya sehebat apapun kita mau merubah kata-kata kita, kalau Roh Kudus tidak penuhi hati kita, kita pasti akan gagal. Makanya ayat ini ditulis bahwa penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata. Yang paling aneh kan begini, belum penuh Roh Kudus udah berkata-kata duluan. Itu lebih aneh lagi memang. Tapi kita jemaat MCC, kita nggak aneh, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin saudara. Penuh Roh Kudus dan kemudian apa saudara? Kita mulai berkata-kata. Kita mulai mengeluarkan bahasa-bahasa yang menjadi berkat. Itu sebabnya di dalam Efesus 4 ayat 29. Boleh kita baca bersama-sama ayat ini Bapak Ibu Saudara. Ini tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya apa saudara, beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Kata-kata yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus, ternyata begini, itu bisa mendukakan Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Kadang waktu kita omong kasar, kita mungkin omong yang sia-sia, yang tidak beriman, omongan yang negatif, pasti Roh Kudus akan bicara dalam hati kita. Kamu gak seharusnya ngomong seperti itu. Waktu kita mengabaikan terus-menerus kita abaikan, kita nggak hiraukan suara Roh Kudus, dia bisa berduka ternyata. Itu sebabnya begini, Roh Kudus itu bukan cuma sekedar kuasa, dia pribadi Tuhan yang berdiam dalam diri kita. Dia bisa bersuka cita, dia juga bisa berduka cita. Hari ini hargai Roh Kudus, mulai bergaul dengan Roh Kudus. Katakan terus, Roh Kudus tuntun saya hari ini, supaya perkataan saya menjadi perkataan yang membangun. Amin saudara. Stop, jangan perkataan saudara jadi racun. Biarlah perkataan saudara jadi obat. Kiranya perkataan saudara membangun, bukan menghancurkan. Karena ternyata begini, kata-kata itu bisa membangun, bisa menghancurkan. Bisa jadi obat, bisa juga jadi racun saudara. Nah selama ini bagaimana kita mempergunakan mulut kita, itu sangat ditentukan oleh siapa yang menguasai hati kita. Kalau Roh Kudus memenuhi kita, saya percaya gini, perkataan kotor udah gak ada lagi. Perkataan-perkataan yang sia-sia nggak ada lagi. Kita akan selalu menggunakan kata-kata yang membangun. Setiap kali kita bicara di home, di komunitas kita, di rumah, di pekerjaan kita, di kantor, dimanapun, kita akan selalu memberikan perkataan yang menghiburkan. Perkataan yang menguatkan. Perkataan-perkataan yang menyatakan bahwa Tuhan kita itu dahsyat dan besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Yang pertama adalah dari mana kita tahu bahwa kita penuh Roh Kudus? Dari perkataan dan bahasa kita. Bagaimana bahasa saudara? Bagaimana perkataan saudara? Itu mencerminkan apakah Roh Kudus berdiam atau tidak dalam diri kita. Yang kedua, dengan cepat Bapak Ibu Saudara. Kita baca ayatnya di dalam ayat yang ke-42. 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, apa yang menjadi ciri atau tanda orang dipenuhi Roh Kudus yang kedua adalah cara hidupnya berubah. Katakan sama-sama cara hidupnya. Bukan cuma sekedar cara kebaktian, cara beribadah, cara beragama. Sayangnya hari ini ada banyak orang cuma sekedar pindah agama, pindah gereja, tapi cara hidupnya gak pernah berubah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita penuh Roh Kudus, maka yang perlu kita perhatikan begini, apakah saya semakin mencerminkan Yesus atau tidak dalam diri saya? Semakin hari kita semakin berubah, semakin dewasa enggak dalam kehidupan, dalam perkataan, dalam tindakan kita, dalam pekerjaan kita, dalam segala hal, dalam sosial kita berubah enggak? Apa yang berubah? Cara kehidupan kita. Murid-murid dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran, rasul-rasul dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara kalau baca dalam kisah para rasul 2 ini, ada sesuatu yang begitu hebat yang dikerjakan Roh Kudus. Waktu Roh Kudus turun kepada murid-murid, mereka menjadi tontonan banyak orang. Dan apa yang mereka pertontonkan melalui cara hidup mereka setiap hari, bukan di kebaktian. Mereka mempertontonkan, mereka pergi ke sinagog itu bukan berarti mereka beribadah seperti kita hari ini. Mereka melakukannya di halaman-halaman sinagog, Bapak Ibu Saudara. Kan mereka itu dianggap sekte.
Mereka itu dianggap sebagai orang-orang yang sesat sebenarnya. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka pergi ke tempat keramaian. Mereka mempertontonkan sebuah cara hidup yang berbeda. Sehingga kemudian begini, orang-orang melihat apa yang mereka lakukan. Sampai orang berkata, siapa orang-orang ini? Oh ternyata mereka adalah pengikut Yesus. Mereka adalah murid-murid. Apa yang membuat orang-orang tertarik dengan kehidupan murid-murid Yesus? Cara hidup mereka. Cara mereka makan, cara mereka berbagi, cara mereka bersosialisasi. Di tengah-tengah orang yang hari itu orang cuma memikirkan dirinya, mereka mulai berbagi kehidupan. Makanya kalau saudara baca, mereka bagi roti, mereka jual tanahnya, diserahkan kepada hamba-hamba Tuhan, lalu didoakan. Makanya saya tulis bahwa apa yang berubah cara hidup, apa yang berubah dari para murid-murid, cara hidup mereka adalah suka kepada pengajaran firman Tuhan. Amin saudara. Saudara kalau saudara penuh Roh Kudus, harusnya begini, di mana ada firman Tuhan, saudara menyukainya. Kadang-kadang mungkin yang berkhotbah tidak sepintar, tidak sehebat yang saudara bayangkan. Tapi selama itu firman Tuhan, saudara akan berkata gini, ini adalah suara Tuhan buat saya. Amin saudara. Saudara semakin suka firman Tuhan. Tidak datang untuk mendengar firman Tuhan lalu untuk melihat begini, apa yang salah, apa yang benar, apa yang kurang, segala macam. Tapi saudara datang mendengar firman Tuhan begini, karena saya perlu firman Tuhan, sebab firman Tuhan penuntun dalam kehidupan kita. Murid-murid mereka selalu bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Mereka apalagi? Mereka suka bersekutu. Orang semakin suka untuk sekarang menyendiri, terisolasi hidupnya. Harusnya kalau saudara penuh Roh Kudus, saudara akan menjadi orang-orang yang suka untuk bersekutu satu sama yang lain. Sebab persekutuan adalah cara hidup Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara udah mulai terlalu senang sendiri, menyendiri, saudara ada yang salah. Berarti saudara perlu katakan Roh Kudus tolong saya, pimpin saya. Orang yang penuh Roh Kudus, dia akan suka bersekutu dengan sesama seiman. Saudara seiman, bersekutu, saling menguatkan, saling mendoakan, belajar firman Tuhan bersama, berbagi bersama-sama, menangis bersama, tertawa juga bersama-sama. Amin. Bertumbuh bersama, diberkati Tuhan juga bersama-sama. Itu sebabnya hari ini mulai bersekutu. Di mana ada persekutuan, ayo saudara. Lakukan selama itu persekutuan yang benar dalam Tuhan. Lebih daripada persekutuan sepeda. Persekutuan apa lagi sekarang yang ada saudara? Persekutuan senam. Senam juga kan ada juga. Persekutuan apa lagi? Bola, wah pedal, apalah semua. Badminton, saya badminton saudara. Kalau saudara mau tantang saya badminton silakan. Kalau golf saudara, kodem. Oke. Persekutu kita suka bersekutu, apalagi suka berbagi dan tidak pelit. Katakan sama-sama amin. Tidak apa saudara? Begitu Roh Kudus turun memenuhi para murid-murid, ini yang terjadi. Roh Kudus menghancurkan roh materialisme pada waktu itu. Orang kalau semua pengen supaya dia sukses mengumpulkan sebanyak-banyaknya, tapi lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ini. Mereka membagi apa yang mereka punya. Apa artinya? Roh materialisme dipatahkan dari awal. Bukankah musuh Tuhan terbesar apa saudara? Apa saudara? Mamon. Kalau saudara lihat setan pasti saudara apa? Ya kalau nggak takut saudara tengking antara dua itu. Kalau lihat setan ada yang langsung lari, ada yang lari mendekat, ada yang lari menjauh. Lari mendekat karena dia mau tengking, lari menjauh karena dia takut. Saya nggak tahu saudara lari yang mana. Tapi intinya bahwa gini, tidak ada di antara kita yang suka setan. Semua kita pasti akan tengking, kita lari, kita tinggalkan. Tapi kalau mamon, ada yang saudara pernah menengking mamon, saya tengking dalam nama Tuhan Yesus. Semua harta benda ini Tuhan, aku gak perlu, Tuhan tolong saya. Pernah begitu? Bahkan suatu kali bukan punya kita juga, haleluya berkat Tuhan pasti ini. Gitu kan. Makanya begini, waktu Roh Kudus penuhi para murid-murid, yang pertama dihancurkan adalah roh materialismenya duluan. Makanya lihat cara hidup mereka. Mereka bahkan berbagi bukan hanya sekedar murid. Semua orang mereka bagi-bagikan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka berbagi, mereka saling memecahkan roti di rumah mereka. Supaya begini, orang yang kurang makan mereka bisa makan kenyang di persekutuan mereka. Hari ini kita berdoa supaya gereja Tuhan bangkit bukan dikuasai oleh roh materialisme. Tapi kita mulai belajar apa yang harus saya bisa kontribusikan untuk hidup saya jadi berkat. Amin. Saudara, jemaat BSD ini kan semakin berkembang saudara. Mungkin saudara bisa jemaat langsung berkata gini, Pastor Boas, Pastor Yosi, ayo kita cari gedung yang lebih besar lagi. Kita beli kalau bisa. Jemaat yang mengusahakannya. Jangan kita beli, nanti kita serahkan kepada Tante Nani. Jangan juga saudara. Maksudnya kita usahakan bersama. Saya mau jual tanah saya mau jual.
silahkan aja. Tapi yang pertama mau gini, waktu kita dipenuhi Roh Kudus, uang tidak mengendalikan hidup kita. Kita jadi pengendali uang. Uang itu netral. Tapi kalau kita dikendalikan oleh uang, berarti gini, Roh Kudus tidak memenuhi kita. Tapi waktu Roh Kudus memenuhi kita, kita akan punya kendali atas uang. Hari ini siapa yang mengendalikan saudara? Harusnya waktu kita penuh Roh Kudus, kita tidak pelit. Apalagi kikir. Karena kikir itu lebih setingkat lebih tinggi lagi dari pelit saudara ya. Makanya gini, jangan makan sama orang kikir. Kenapa saudara? Karena saudara pasti akan disuruh bayar. Loh bener serius. Makanya gini, Roh Kudus memenuhi kita, belajar untuk berbagi. Belajar untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Belajar. Saya selalu bilang sama istri saya bahwa apa yang Tuhan percayakan sama kita, itu harus kita kelola dan kita harus bagikan bagi siapapun yang kita hari ini Tuhan pertemukan. Belajar kadang-kadang bukan soal banyaknya, bukan soal nominalnya, soal hati yang suka memberinya Bapak Ibu Saudara. Amin saudara ya. Dan apa yang terakhir yang saya kasih adalah cara hidup yang disukai semua orang. Coba bilang sama-sama disukai. Sekali lagi lebih keras, disukai. Apakah cara hidup kita disukai Bapak Ibu Saudara? Alkitab mencatat bahwa begini, iman para murid dibenci pada waktu itu. Mereka dianiaya, mereka dikejar-kejar. Tapi ini yang aneh, cara hidup para murid disukai semua orang. Mereka benci imannya, mereka benci cara ibadah mereka. Tapi begini, imannya, cara hidup mereka sangat disukai. Semua orang di sekitar mereka menyukai cara hidupnya. Bahkan begini, mereka nggak pergi ke rumah-rumah menginjil, oh percaya Yesus, tidak. Orang-orang datang menggabungkan diri karena cara hidup para murid yang begitu luar biasa pada waktu itu. Tuhan menambahkan jumlah bilangan mereka bukan karena mereka fasih beritakan firman. Tapi karena mereka punya cara hidup yang disukai semua orang. Cara hidup apa? Cara hidup kasih pasti. Cara hidup yang tidak menghakimi orang, perkataannya tidak suka menjudge orang dengan tiba-tiba. Saya percaya gini, ada cara hidup yang berbeda yang dipertontonkan. Sehingga kemudian begini, orang-orang di sekitarnya, mereka menggabungkan diri. Mereka semua datang untuk berkata gini, saya mau tinggal, saya mau ikut di tempat ini. Sebab mereka punya cara hidup yang berbeda. Cara hidup seperti apa yang saudara jalani hari ini? Makanya di Alkitab dikatakan begini, di dalam ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara 23. Mereka apa saudara? Berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama. Enggak makan sendiri-sendiri saudara ya. Makan bersama-sama terus apa katanya? Dengan gembira. Tidak ada yang susah hati. Saya mau traktir nih jadi susah hati. Enggak. Mereka semua makan sukacita aja. Terus apa katanya lagi? Dan dengan tulus. Ini bukan bulus saudara ya. Tulus. Jangan datang, oh pokoknya saya datang persekutuan kalau ke rumah ini kayaknya enak nih, datang. Ini kayaknya nggak enak tuh kalau home di rumahnya kayaknya nggak enak nih. Itu berarti bulus saudara datang. Kita harus apa katanya saudara? Tulus. Terus apa lagi? Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Mereka disukai dulu baru kemudian begini, Tuhan menambahkan jumlah dan bilangan mereka. Saya percaya kalau cara hidup semua murid Kristus, semua jemaat di MCC, kita semua mempraktekkan cara hidup anak Tuhan. Berbagi, hidup dalam komunitas, tidak eksklusif. Kita inklusif, merangkul siapa saja yang datang. Kita tidak pernah membangun benteng-benteng, tapi kita menjadi orang-orang yang membangun jembatan di mana kita ada. Saya percaya gini, kadang-kadang kita nggak berkhotbah, tapi Tuhan menambahkan jumlah bilangan. Kenapa? Khotbahnya adalah cara hidup kita. Makanya kata saksi di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan apa saudara? Menjadi saksiku. Saksi itu ditulis dengan kata martir. Sayangnya kalau kita mendengar kata martir, apa yang saudara pikirkan? Kalau martir muncul dalam saudara dengar kata martir. Pasti mati dengan yang tragis kan saudara kan? Wah mati karena iman. Tapi martir itu sebenarnya gini, cara hidup yang tetap dipertahankan, cara hidup Kristus, cara hidup yang benar, apapun resikonya, bahkan sampai kehilangan nyawa, mereka akan tetap mempertahankan cara hidup Tuhan. Itu namanya martir.
Martir itu nggak perlu harus mati dengan tragis, saudara, digantung di pohon pete, nggak perlu, saudara. Sebenarnya gini, kalau kita tiap hari hidup dalam kebenaran, berpegang, sekalipun kita pas-pasan tapi kita tetap memberi, itu namanya martir, saudara. Amin. Martir bukan soal cara mati, martir itu bicara tentang cara hidup. Makanya begini, cara hidup murid-muridlah yang membuat orang menjadi datang kepada Kristus. Bukan cara mati mereka, cara hidup mereka. Karena martir itu adalah gini, cara hidup yang terus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Sekalipun penderitaan, sekalipun mungkin kelaparan, kesusahan, bahkan sampai kehilangan nyawa, kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Itu namanya martir. Kita menjadi saksi. Makanya Alkitab berkata bukan kamu akan bersaksi, dimulai dari kamu akan jadi saksi dulu. Kenapa? Sebab saksi itu adalah tentang hidup kita yang berbicara kepada orang, bukan perkataan kita. Saya berdoa supaya siang hari ini, kalau kita sudah penuh Roh Kudus, yang perlu kita pertanyakan hari ini adalah, apakah cara hidup kita sudah disukai semua orang? Sudah seperti yang Tuhan mau? Apakah cara hidup kita sudah membawa berkat bagi orang lain? Apakah cara hidup kita membawa orang kepada Kristus? Atau justru gini, orang senang datang ke gereja, justru karena melihat cara hidup kita, dia keluar dari gereja. Ada yang salah berarti dengan cara hidup kita. Roh Kudus penuhi kita, supaya cara hidup kita berbeda. Cara kita bekerja, cara kita berkeluarga, cara kita menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi seorang anak muda, bekerja, berusaha, semuanya begini. Supaya kita diubahkan oleh Roh Kudus dari dalam sini. Dari hati kita. Supaya melalui hidup saya dan saudara, kita mempermuliakan Tuhan. Kita menjadi saksinya Tuhan. Karena mungkin saudara enggak semua kita pintar sehebat Pastor Anta dan Pastor Boas untuk menyampaikan firman Tuhan, merangkai kata-kata yang begitu indah. Saya juga enggak pintar, saudara. Saya sedang berusaha aja di depan saudara. Tapi begini, harusnya cara hidup kita, Roh Kudus bisa pakai semua cara hidup kita yang paling sederhana sekalipun. Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Yang belum kenal Tuhan, yang jauh dari Tuhan, harusnya gini, karena mereka melihat cara hidup kita, cara kita membangun keluarga, cara kita berkomunitas, cara kita bergereja, orang datang sama Tuhan. Karena dia melihat begini, ada cara hidup yang berbeda, yang mereka lihat dari dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya gini, bergantunglah sama Roh Kudus, penuhlah dengan Roh Kudus, sebab tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin bisa. Saya undang pemain musik maju ke depan.